Okay, good morning everybody. How are you feeling in this morning? I do hope that all of you are fine. And I'm fine too. Okay. Welcome back to Mari Belajar Room. In this morning, I shall try to deliver you or I shall try to explain you about a new knowledge that's about how to translate English to Indonesia or Indonesia to English well. Jadi selamat datang kembali di ruang Mari Belajar. Di pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan baik, ya. So, first of all, we have to know what is translation. Jadi kita harus tahu apa itu penerjemahan atau apa itu terjemahan. Translation is the process of changing speech or writing from one language or the source language into another or the target language or the target language version that results from this process. Jadi penerjemahan itu adalah proses pengubahan, ya, proses pengubahan tulisan ataupun pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa lain atau dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, gitu ya. One language, nih, one language into another. Jadi misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau the source language into the target language. Jadi misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, source language-nya adalah Inggris dan target language atau bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia. Nah, pagi ini saya tidak akan membahas teknik penerjemahan atau jenis-jenis penerjemahan. Saya hanya akan membahas the simple way how to translate English to Indonesia or Indonesia to English well, gitu ya. So, what shall we do? Apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Okay, the first one is be close to dictionary. Bersahabatlah dengan kamus. Remember that English is not our first language. English is our second language. Ingat bahwasanya bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita, melainkan bahasa kedua. Bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia dan bahasa kedua adalah bahasa Inggris. Tetapi kita wajib tahu, we have to know about English. Bahkan bukan cuma orang Indonesia, but all the people in this world have to know about English. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Nah, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita atau bahasa kedua kita, jadi kosakata kita atau our vocabularies itu terbatas. Jadi kita harus bersahabat dengan kamus. Bagaimana bisa kita melakukan suatu proses penerjemahan ketika kita tidak mempunyai atau ketika kita tidak bersahabat dengan kamus, gitu ya. Jadi yang pertama sekali yang harus kita lakukan dalam proses penerjemahan adalah be close to dictionary. Bersahabatlah dengan kamus itu. Okay, what is the second one? The second one is who is the target reader of your translation? Siapa sasaran pembaca dari penerjemahan kita? Ini sangat perlu ya. Okay. Are they kids? Are they teenagers? Or are they parents? Old women or old men? Kita harus tahu siapa target reader kita, siapa pembaca dari penerjemahan kita. Ketika kita sudah mengetahui target pembaca kita, kita harus menyesuaikan pemilihan kata atau kosakata yang akan kita gunakan dalam terjemahan kita. Karena berbeda kosakata untuk targetnya anak-anak atau teenagers atau orang tua. Jangan kita gunakan bahasa atau kosakata untuk orang tua sementara target reader kita atau sasaran pembaca kita adalah anak-anak. So your translation is not accepted.
Jadi terjemahan Anda itu tidak akan berterima atau akan sangat membosankan atau bahkan tidak akan dimengerti. Jadi ketika Anda sudah bersahabat tadi dengan kamus, yang kedua itu ketahui siapa your target reader. Ketahui siapa sasaran pembaca Anda. Itu ya. Okay, what is the next? The third one is identify the type of the text to be translated. Jadi kenali jenis teks yang akan diterjemahkan. Kenali jenis teks yang akan diterjemahkan. Is it romance? Or is it folklore? Is it an art? Horror? Humor? Fable? Or education? Nah, ketika kita sudah mengenali jenis teks yang akan kita terjemahkan, sesuaikan juga pemilihan katanya. Misalnya, kita menerjemahkan sebuah romance. Jadi, pergunakanlah kata-kata yang romantis, yang sweet, atau pergunakan majas-majas. Seperti majas hiperbola, melebih-lebihkan, gitu ya. Tetapi ketika kita menerjemahkan sebuah education atau misalkan sebuah peraturan negara, itu tidak boleh mempergunakan majas. Itu harus apa? Adanya, tidak boleh melenceng sedikit dari sumber asli gitu ya. Jadi harus dikenali. Identify the type of the text to be translated. Saya rasa itu cukup ya. Jadi yang pertama bersahabat dengan kamus, yang kedua kenali target reader Anda, dan yang ketiga kenali teks yang akan Anda terjemahkan. Ketika Anda sudah mengetahui ketiga hal tersebut, then start the translation process. Mulailah proses penerjemahan. Mulailah menggaruk kepala. Mulailah berpusing-pusing gitu ya. Jadi yang perlu ketika kita melakukan sebuah proses penerjemahan, yang pertama, baca seluruh teks. Baca seluruh teks, kemudian pahami apa ide pokok dari teks tersebut. Karena dalam proses penerjemahan itu tidak boleh melebih-lebihkan ataupun mengurangi main idea, itu ya. Jadi harus main idenya itu harus tetap gitu. Oke, kemudian perhatikan kata-kata yang sering diulang. Biasa kalau teks dalam bentuk paragraf ada kata-kata yang sering diulang, jangan sampai salah menerjemahkan, gitu ya. Kemudian perhatikan juga istilah yang digunakan di dalam teks. Karena ada kalanya istilah kita translate dari bahasa Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris, atau tidak perlu diterjemahkan. Jadi diperhatikan istilahnya perlu diterjemahkan or not, gitu ya. Oke, next. Special for Indonesia to English translation. Jadi ini spesial ya, khusus untuk penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita lihat apa itu yang spesial. Pay attention to the grammar or structure of your translation. Perhatikan penggunaan dari grammar atau structure terjemahan Anda. Oke, ketika kita menerjemahkan suatu tulisan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu sedikit gampang. Karena apa? Karena di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal yang namanya grammar atau structure, tetapi di dalam bahasa Inggris itu mengenal yang namanya structure atau grammar. Ketika Anda salah menggunakan grammar atau structure-nya, maka mungkin arti dari kalimat yang Anda mau sampaikan itu akan berbeda, atau akan mengakibatkan ambiguitas, atau mungkin akan membingungkan atau tidak akan dimengerti gitu ya. Jadi pay attention to the grammar or the structure of your translation. Perhatikan penggunaan tensesnya, atau misalnya artikel, pokoknya segala sesuatu diperhatikan. Kalau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu sedikit susah ya. Kemudian yang kedua, pay attention of the English style too. Perhatikan style bahasa Inggrisnya juga. Jadi kalau tidak salah, style bahasa Inggris itu ada 6 ya. Bukan cuma American or British, tapi ada 6 style. Tapi di sini saya buatkan contohnya. Misalnya Anda menggunakan stylenya British ya, stylenya British.
Jadi, di dalam seluruh terjemahan Anda, gunakanlah stylenya British. Jangan Anda campur dengan American style, karena akan membuat bingung gitu ya. Ketika Anda menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, otomatis kan sasaran pembaca Anda adalah orang luar atau orang asing atau pengguna asli dari bahasa Inggris. Jadi, perhatikan grammarnya dan gunakan style bahasa Inggris yang benar. Jangan diaduk-aduk gitu ya. Kadang digunakan American, kadang digunakan British. Sekali Anda menggunakan American style di dalam seluruh terjemahan Anda, gunakanlah American style. Ataupun misalnya Anda menggunakan British style, gunakanlah British style di dalam seluruh terjemahan Anda. Oke? Oke, yang terakhir ketika Anda melakukan proses penerjemahan, reread your translation and make sure that message in source language are shifted correctly into the target language. Jadi sebelum Anda menyelesaikan proses penerjemahan Anda, dibaca ulang terjemahan Anda. Dibaca kembali, diperhatikan kembali terjemahan Anda, dikoreksi ulang gitu ya. Pastikan bahwa pesan dari source language, dari bahasa sumber sudah tersampaikan atau sudah diterjemahkan dengan baik ke bahasa sasaran. And then ketika Anda sudah melaksanakan yang semua itu, maka your translation will be perfect, atau you will make an awesome translation. Okay? I think that's all our material for today. Thank you for watching this video. And if you like this video, please like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. Thank you, good morning, and see you next.